Bila Anda memandangi Sarah Azhari di gambar ini, apakah Anda ingat bahwa sebetulnya Sarah sudah menjadi ibu seorang anak berusia 18 bulan? Rasanya tidak ya, sebab dengan penampilan seperti ini dengan t-shirt dan jeans busana kesukaannya sejak awal kemunculannya beberapa tahun lalu, ia tetap tampak seksi. Padahal saat hamil berat badannya naik sampai 13 kilogram. Kalau waktu waktu saya habis melahirkan, Tapi Kranggan, sebuah desa di dekat Magelang, Jawa Tengah, terlalu jauh dari Jakarta, sehingga bakat Titik Puspa tidak terlihat oleh orang-orang industri musik. Apalagi waktu itu, tahun 50-an, dinamika dunia musik kita masih sangat sederhana. Tapi Titik Puspa terus menyanyi, didengar atau tidak didengar orang. Angin menderu, dahan jatuh menimpa daku. Ngek 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 ngek. Angin Menderu, judul lagu tadi, sangat terkenal pada waktu itu sebagai lagu tema sebuah film Malaysia. Sampai kemudian Titik Puspa ikut lomba menyanyi ketika ia SMA. You're free to go, darling. I'll break the ties that bind. Somehow the dream we planned have gone astray. Nah itu aku nyanyi itu menang gitu. Disitulah awal mula ia mengubah namanya menjadi Titik Puspa. Asal tahu saja, orang tuanya tidak suka Titik menjadi biduanita. Karena aku takut dimarahi orang tua nyanyi ya. Jadi kenapa supaya nggak ketahuan aku rubah namaku. Nah di situ itu merubah namaku jadi Titik Puspa itu. Pernah pula ia berganti nama menjadi Sumarti ketika mengalami sakit-sakitan di waktu kecil. Namun dari dulu panggilannya tetap Titik. Nah, ketika mengikuti lomba menyanyi itu, seorang teman kemudian mengusulkan perubahan nama lagi. Udah gini aja, kamu kan panggilannya Titik di rumah. Bapakmu siapa? Puspo Wijoyo. Ya udah kamu Titik Puspo. Ah nggak enak disebutnya Titik Puspo. Di Indonesiain aja jadi Titik Puspa. Nah itu. Tahun 1954, Titik Puspa menang dalam lomba bintang radio di Semarang. Saat itu ia sudah ingin ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai penyanyi. Ah, mau berangkat ke Jakarta. Bapak saya bilang, apa? Kowe arep dadi penyanyi, raine bapakmu kayak kendi. Gitu. Sangat rendahnya penghargaan sebagian orang pada status sosial penyanyi tercermin dari sikap Pak Puspowijoyo, ayahanda Titik Puspa. Namun di kemudian waktu, sikap orang tua itu berubah ketika anaknya meraih kemasyhuran sebagai biduanita. Ini bapak ibuku di sini. Aku cinta padamu bapak ibu. Ini bapak saya yang tadinya nggak suka aku nyanyi. Tapi akhirnya dia terima kasih kepada saya dan senang mendengar suara saya. Matur suwun bapak ibu. Terima kasih bapak ibuku cantik. Kala senja amat indah ceria. Tiba-tiba datang angin kencang. Angin kencang dalam syair lagu yang dinyanyikannya barusan juga angin kencang dalam bentuk tawaran-tawaran rekaman yang mulai dinikmati Titik Puspa di tahun 60-an. Tuhan telah memberinya jalan. Doa-doa Titik Puspa telah dikabulkan. Doa-doa yang dulu tak sekedar diucapkan tapi juga dinyanyikan. Tuhan baik betul ya. Jadi saya sekarang disayang Tuhan ya. Maaf ya kemarin saya marah-marah. Saya bilang gitu tapi ngomong Jawa terus. Jadi sekarang Tuhan sayang sama saya. Kok gitu saya sekarang nyanyi sama buat Tuhan ya. Tanda terima kasih saya. Nyanyi cuplak cuplak suweng suweng. Udah habis itu padang rembulan, padang koyo rino. Terus habis lagi leliler leliler. Aduh, pokoknya lagu Jawa itu sejuta nyanyi. Titik Puspa memang selalu berbahasa Jawa ketika meminta kepada Tuhan. Sampai saya ke yang namanya ke Mekah, tawaf, bahasa Jawa. Tapi saya rasa Tuhan Maha Tahu. Dalam perjalanan karirnya, Titik Puspa tidak hanya hebat dalam menyanyi, tapi juga mencipta lagu. Agung namamu oh mama, mama, mesra namamu oh mama, dalam belayanmu hangat menyayang, petuahmu pagi dan petang, oh, oh mamaku sayang. Lagu tadi adalah salah satu ciptaannya yang sangat terkenal di tahun 70-an. Sampai sekarang pun ia masih tetap mencoba mencipta setelah yang terakhir beredar pada pertengahan tahun 1997. Judulnya Virus Cinta.
Biar biar, biar biar, ah bodoh, biar dia membara, biar aku dilanda cinta. Iya. Tentang cinta, Titik Puspa mengalami pernikahan 2 kali. Yang pertama gagal dengan perceraian dan yang kedua berakhir dengan kematian suaminya, musisi terkenal Musmu Alim. Sejak itu sampai sekarang Titik menjanda. Banyak laki-laki yang sudah mencoba mendekatinya, tapi ikon penyanyi Indonesia ini tak tergoyahkan. Titik Puspa yang sendirian dan tetap mempesona sebagai nenek. Orang pun menduga ia operasi wajah. Ketemu lihat di mana ada obrasan, di mana aku tuh punya keloid, kalau sampai ada yang di itu tuh akan keluar itu bekas-bekas daging itu akan keluar, tapi tetap aja nggak percaya. Ya sudah, jangan begitu, hei. Jangan dekat-dekat terus. Pertengahan bulan November 1997, Titik Puspa dianugerahi tanda jasa dari negara Satria Lencana Wirakarya. Inilah pengakuan resmi dari negara atas kiprah Titik Puspa yang hampir 50 tahun di dunia seni suara sebagai penyanyi maupun pencipta sekitar 200 judul lagu. Pemirsa, sebagai artis, Titik Puspa telah meraih banyak. Siapapun akan mengatakan ia hebat. Namun, masih ada satu yang belum dicapainya, sebagaimana yang dikatakannya kepada kami hari Selasa yang lalu. Sampai sekarang ini saya sedih sekali karena apa? Saya kok nggak bisa bikin lagu buat Tuhan. Ya, saya sekarang tuh dalam keadaan itu karena apa? Saya tuh takut bikin lagunya tuh kayak apa yang supaya yang the best gitu loh. Tapi belum nemu-nemu, saking bingungnya sampai nggak nemu-nemu. Karena baru begini, ini kurang baik, baru ditulis, aduh ini nggak bagus, gitu. Mungkin belum dikasih jalan oleh Tuhan. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini kita lanjut dengan si Bahenol Sarah Azhari. Biar sudah punya anak dan tidak suka diet, tapi tubuhnya masih tetap terjaga. Bila Anda memandangi Sarah Azhari di gambar ini, apakah Anda ingat bahwa sebetulnya Sarah sudah menjadi ibu seorang anak berusia 18 bulan? Rasanya tidak ya, sebab dengan penampilan seperti ini dengan t-shirt dan jeans busana kesukaannya sejak awal kemunculannya beberapa tahun lalu, ia tetap tampak seksi. Padahal saat hamil berat badannya naik sampai 13 kilogram. Kalau waktu saya habis melahirkan, perawatan khusus sebenarnya nggak ada. Justru saya cuek banget orangnya. Tapi ya ada sih, secara tradisional ya ada gitu ya. Ya mami suka kasih jamu setelah melahirkan, terus ininya juga pakai apa? Pakai angkin ya kata orang Jawa. Angkin atau ya stagen kayak gitu ya. Jadinya ya pakai kayak gitu selama 40 hari. Oh itu rupanya resepnya. Selain Sarah juga mengimbanginya dengan olahraga. Sebab Sarah meyakini olahraga adalah cara terbaik untuk membuat tubuhnya yang bertinggi 158 cm itu bisa punya berat cuma 48 kg seperti sekarang. Biasanya saya lari, maksud lari di treadmill, kadang-kadang setengah jam, atau kalau emang lagi fit banget 1 jam. Terus ada sit up-nya juga, ikut sit up, sama weight training sedikit, angkat-angkat sedikit untuk dada, tangan. Sebab kalau tidak olahraga, wah berat. Soalnya hobi adik Ayu Azhari ini adalah makan pemirsa. Sarah mengaku sulit sekali kalau harus melakukan diet. Kalau emang udah kegemukan banget, makannya sedikit dikurangin aja. Tapi ya memang susah sih, soalnya suka banget makan gitu. Dengan catatan, tetap ada catatannya loh, kalau jadwal syuting tidak padat. Selama syuting ini waktu saya untuk olahraga sedikit kurang, tapi saya harus melakukan olahraga itu biasanya ya, waktu jadwal saya nggak padat. Kalau emang seminggu itu saya bisa 3 kali olahraga atau 2 kali, pasti akan saya jalanin. Memang dibandingkan dengan artis lain yang biasa setiap minggu ke salon, Sarah tidaklah sampai seperti itu. Meski begitu, tetap saja bintang sinetron dan penyanyi ini mengharuskan diri merawat diri. Kalau untuk perawatan tubuh sendiri ya, kayak perawatan rambut atau kuku, itu ya karena kan syuting gitu, emang agak jarang gitu ya, bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu, kadang-kadang malah 1 bulan gitu, nggak krimbet-krimbet gitu ya. Kadang kan waktunya itu yang susah, tapi kalau perawatan ya kalau
kayak orang seperti saya ya memang sangat penting gitu. Karena kan modal juga. Ada beberapa bagian tubuh yang jadi perhatian Sarah. Apa saja itu? Inilah penjelasan Sarah. Biasanya sih scrubbing karena saya punya ada hormon di sini, jadinya kayak jerawat gitu, jerawat kecil-kecil. Paling di scrub atau enggak ke dokter kulit. Tapi udah lama enggak karena kan hormon, jadinya kadang dia muncul, kadang dia pergi. Selain itu, yang jadi perhatian utama Sarah adalah rambut.